Halo, Iya, selamat siang Pak Aris. Ya, mohon maaf ini tadi kok selamat menghubungi siang. saya, nggih. Iya, Iya, Pak Sigit. Iya, selamat siang, Pak Sigit. Tadi sip. saya menghubungi mau ada yang diobrolkan dengan Pak Sigit. Oh Mau iya, ada yang iya Pak Aris, silakan Pak Aris. Mohon ditanyakan. maaf tadi saya baru di jalan ini Pak Aris, baru pulang dari Blora kebetulan. Ya, baru dari dinas ini sudah sampai lagi. Monggo, monggo Pak Aris, ada apa ini? Cih. Iya, Pak Sigit tidak apa-apa. Eh, Begini, Pak Sigit. Maaf nih sebelumnya yang mengganggu waktunya Pak Sigit. Oh, jeh, monggo, monggo, silakan. Tidak Pak. Ya, eh, akhir-akhir ini Pak Sigit di dalam lingkup komunitas praktisi saya di dalam sekolahan Iya Pak Aris. ini saya mengalami eh, sedikit permasalahan, khususnya saat ini saya yang sebagai CGP yang sudah mendapatkan pembelajaran-pembelajaran ilmu dari materi-materi dari modul, Jih. merasakan pembelajaran yang ada di sekolahan saya masih ada yang beberapa yang melakukan pembelajaran dengan cara konvensional, Pak Sigit. Oh gitu, nggih nggih, Pak. Eh, jadi saya mencoba ingin pembelajaran-pembelajaran itu di sekolahan saya juga seperti halnya yang sudah saya dapatkan dengan pembelajaran yang berfokus pada murid, Nggih, yang menuntun murid, seperti itu Pak Sigit. Jadi dengan model-model pembelajaran yang dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi, nggih. walaupun mungkin belum mereka yang lain belum pernah mendapatkan pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Oh, nggih nggih, Pak, nggih nggih. Oh iya. Berarti teman-teman ini memang kalau yang di tempatnya Pak Aris ini anu nggih, belum belum pernah mendapatkan mungkin terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya, Pak ya? Nggih nggih. Iya, kira-kira seperti itu. Nggih. Eh, saya ingin memberikan motivasi itu, ya, motivasi seperti halnya yang saya dapatkan, ya, motivasi untuk kita bersama-sama berkolaborasi, kita sama-sama melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi Nggih dengan nggih. berfokus pada murid seperti itu. Nggih nggih nggih. Baik Pak Aris, nggih nggih. Tadi ini ada apa namanya, Pak Aris berkeinginan bahwa di sekolah ini sudah mulai bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun Iya, di situ yang baru mendapatkan secara materi, kemudian pelatihan ini baru Pak Aris, Pak Aris. Nah, ini iya, kegundahan Pak Aris di sekolah seperti itu. Nah, kira-kira ini menurut Pak Aris mungkin ada solusi apa namanya untuk mengajak teman-teman mungkin terkait dengan itu bagaimana menurut Pak Aris ini? Tadi Pak Aris ngendikan kan ini Pak Aris juga baru dalam program pelatihan sudah mendapatkan materinya. Nah ini iya, solusinya Pak Aris untuk teman-teman ini yang belum melakukan seperti apa Pak Aris? iya Pak Sigit. Yang saya mempunyai rencana-rencana, gambaran-gambaran untuk
bersama-sama berkolaborasi. Yang pertama, saya yang jelas ingin mensosialisasikan dulu, ingin memberikan pemahaman dulu, pemahaman khususnya pembelajaran yang menuntun murid, pembelajaran yang berfokus pada murid. Jadi pelan-pelan dari pemahaman itu meningkat dengan pembuatan rencana pembelajaran yang terintegrasi, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi maupun rencana pembelajaran KSE seperti itu Pak Sigit. Jadi itu rencana awal yang ingin saya lakukan untuk bersama-sama mencoba dengan rekan-rekan sejawat, dan selain itu penggunaan media, pemanfaatan media yang minimal dari media yang ada di sekolahan kami, penggunaan media-media teknologi, jadi bisa berinovasi. Jadi kita bisa menampilkan inovasi, kreativitas. Jadi guru tidak kalah dengan murid yang mungkin murid juga sudah bisa tentang teknologi. Seperti itu Pak Sigit. Pak Aris. Iya, luar biasa sekali. Jadi Pak Aris ini berkeinginan, jadi nanti bisa mendiseminasikan apa yang sudah didapat dari Pak Aris, ya, seperti itu. Lah, ini Pak Aris, kalau tadi saya lihat juga ini ada poin penting juga. Pak Aris ini tadi kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ternyata telah mengidentifikasi di sekolah Pak Aris ini kan belum ya. Nah, kemudian tadi kebetulan juga ternyata Pak Aris secara tidak langsung ini juga menemukan sebuah solusi di sini. Nah, yang ingin saya mantapkan lagi ini sebetulnya ini sudah mantap di Pak Aris. Jadi kira-kira nantinya kalau kita di SD ini kan ada guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau boleh saya tahu apakah di sekolah Pak Aris ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka semua Pak Aris? Ya. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka baru kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 3 dan 6 belum. Oh, nggih. Jadi Ya, kalau yang kelas 2 dan kelas 5 ini berarti baru nggih Pak nggih, baru melaksanakan baru ini. Nggih. melaksanakan. Iya. Luar biasa, nggih. Nah, ini mungkin juga kalau di lapangan ini Pak, kira-kira kalau mungkin yang kelas 1, kelas 4 ini kan sudah mendapatkan dasarnya. Lah ini nanti yang di kelas 2 dan kelas 5 ini baru. Mungkin langkahnya bisa Pak Aris jabarkan. Mungkin biar teman-teman ini lebih lebih mudah, lebih bisa memahami, kemudian lebih menyelami. Dalam artian itu mereka juga tidak merasa terpaksa saja, tetapi dengan adanya Pak Aris mengikuti CGP ini juga, oh ternyata apa namanya pelaksanaan kemudian diseminasi yang disampaikan oleh Pak Aris ini ternyata sangat bermanfaat. Kemudian dalam artian di sini juga bisa diterima. Kalau boleh tahu langkahnya Pak Aris seperti apa ini? Iya Pak Sigit, tindakan langkah-langkah yang ingin saya kerjakan untuk tadi supaya pembelajarannya khususnya
apa namanya, kalau dari kelas 1 dan kelas 4 sudah dari tahun lalu memang sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi bersama-sama, khususnya guru kelas 1 dan saat ini guru kelas 2 dan guru kelas 5 yang juga sudah mengikuti kurikulum Merdeka, berkolaborasi bersama-sama mencoba membedah pemahaman biar untuk langkah-langkah kita supaya pembelajaran-pembelajaran yang kami terapkan di sekolahan saya itu benar-benar sesuai dengan tujuan dari pembelajaran di kurikulum Merdeka, pembelajaran yang saya dapatkan juga dari ilmu dari pengalaman-pengalaman dari CGP ini, menularkan, ya saya ingin menularkan kepada mereka pelan-pelan supaya mereka mengetahui, memahami, dan bersama-sama melaksanakan, saling membantu apa yang menjadi kekurangan dari guru lain kita bantu supaya pembelajaran berjalan dengan baik, khususnya di yang guru Merdeka, dan tidak menutup kemungkinan juga membantu guru kelas yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka di kelas 3 dan 6, tapi dalam pembelajaran yang tetap harus berfokus pada murid itu yang ingin saya harapkan, ya, tindakan-tindakan dari rencana yang ingin saya kerjakan. Seperti itu Pak Sigit. Wah, luar biasa. Ini malah ada tambahan lagi. Jadi mungkin teman-teman yang belum melaksanakan di kelas 3 dan kelas 6 ini juga nanti akan diikut sertakan. Jadi luar biasa kolaborasinya Pak Aris ini. Mantap sekali. Jadi Pak Aris, iya, dari sini mungkin Pak Aris bisa apa namanya, ya, memang ketika kita di apa namanya di lapangan akan berbeda nih Pak. Tapi saya Pak yakin ini Pak Aris juga bisa apa namanya menyelami apa yang ada di lapangan, kemudian menyelesaikan dan yang pasti tetap maju. Baik Pak Aris, kira-kira ini mungkin apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita ini? Mungkin Pak Aris ini ada poin-poin penting yang bisa kita ambil di sini. Ternyata tadi banyak sekali luar biasa. Jadi, dari situ mungkin bisa menjadi refleksi kita bersama. Monggo Pak Aris. Ya, yang saya dapatkan dari obrolan kita saat ini, ya, khususnya saya mendapatkan perasaan yang lega, perasaan yang terasa mendapat dukungan, sebuah dukungan dari Pak Sigit bahwa untuk lebih termotivasi lagi dalam melakukan pembelajaran di sekolahan saya, dan tidak pada pembelajaran saya sendiri, tetapi pembelajaran menularkan pembelajaran yang lebih baik yang menuntun murid pada rekan-rekan sejawat yang lain. Di kali ini saya mendapatkan akhirnya sebuah pemikiran-pemikiran, mendapatkan motivasi tersendiri, ide-ide tadi ide-ide yang sebelumnya belum terpikirkan, yang pada saat kita ngobrol saat ini muncul ide itu, muncul ingin tindakan aksi yang ingin saya kerjakan, tindakan yang pembelajaran, khususnya pembelajaran yang lebih baik, pembelajaran yang menuntun murid, pembelajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin kesimpulan
ataupun perasaan yang saya dapatkan seperti itu Pak Sigit. Kebetulan tadi juga saya mendengar juga ada diseminasi, ini juga mungkin bisa kita sepakati bahwa ini juga bagian dari tadi yang Pak Aris tawarkan Iya, sebagai solusi. betul sekali. Terima kasih, ini Iya, luar biasa. ya itu tadi Nggih, betul diseminasi yang ingin saya kerjakan. Iya, terima kasih Pak Sigit sudah mengingatkan itu. nggih, Lega saya akhirnya Pak Sigit. nggih. Tetap fokus, mungkin kita bisa sambil Pak, sedikit banyak kita juga bisa mungkin apa namanya bertukar pikiran seperti ini yang sebetulnya kadang itu solusi sudah ada pada diri kita, namun kita tetap butuh yang namanya kolaborasi, kemudian berkomunikasi dengan teman. Iya. Jadi ketika kita bingung Ya, memang seperti ini. Namun saya yakin Pak Aris tetap bisa fokus. Saya lihat juga ini segar sekali. Duduknya sudah nyaman, sama-sama nyaman. aman. Oke. Iya, Sudah enak, sudah mantap pokoknya. Harapannya juga terima kasih tadi ada mungkin bisa kita sepakati terkait dengan pembelajaran ini akan lebih baik, kemudian ada diseminasi, J, tadi yang sudah disampaikan Pak Aris, kemudian ada lagi juga ini malah menularkan termasuk di dalamnya ada KSE yang memang di dalamnya iya juga betul penting Pak. sekali J. Pak Sigit, betul sekali. Iya, Baik, baik. itu Semoga ini eh, sukses, J, rencananya Pak Aris. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi terkait dengan ini. Bisa berefleksi juga dengan apa yang sudah nanti dilakukan oleh Pak Aris. Gitu Pak Aris. iya, J, iya. J. Terima kasih Pak Sigit sudah mau mendengarkan obrol curhatan dari saya tentang permasalahan pembelajaran yang saya hadapi. Ya, semoga eh, lain waktu kita sambung kembali, lain waktu kita bila ada pertemuan obrolan lagi. Ya, sudah terima kasih sudah diberikan waktu, sudah minta waktunya Pak Sigit. Ya, terima kasih Pak Sigit. J, sama-sama Pak Aris. Selalu terbuka dan salam bahagia selalu Pak Aris. Kami tunggu kelanjutannya dan tetap semangat. Selalu fokus dengan tujuan kita. Baik, terima kasih Pak Aris. Amin. Selamat siang. Selamat Selamat beraktivitas siang. kembali. Salam untuk keluarga. Sehat selalu. Amin. Langsung kita lanjutkan yang kedua Pak Sigit ya. Ya, berarti saya ini. Iya. Berarti nanti. Selamat siang Pak Aris. Ya, Iya, selamat siang Pak Sigit. ya. Mohon maaf Apa ini kabarnya? baik Pak Aris. Ya, ini baik mungkin ada yang ingin saya sampaikan ini ke Pak Aris. Tadi saya hubungi Pak Aris kok ini ternyata tidak masuk-masuk. Ternyata sinyal di HP saya ini yang Iya. kurang ini kurang apa namanya? Karena jaringan ini kebetulan baru ada perbaikan juga. Jadi, oh ternyata ini di Iya, sinyal saya. Saya hubungi dari tadi lama ya. tidak masuk-masuk di Pak Aris. Lagi iya, sinyal lagi bermasalah. Semoga eh, Pak Sigit tidak sedang bermasalah ini. Mungkin apalagi ada bermasalah ini. Iya Ada Pak yang Aris. ingin disampaikan ini. Iya ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini Pak Aris kebetulan. Oh Jadi iya, iya, ini kebetulan Pak Aris. Jadi saya ini baru melaksanakan apa namanya pendidikan guru penggerak Pak Aris. Jadi dari situ kadang saya juga melaksanakan aksi nyata di situ. Jadi memang ada beberapa hal ketika saya mendapatkan materi yang saya kira ini bisa langsung kita eksekusi di lapangan ini ketika ada kesempatan langsung saya eksekusi. Jadi harapannya setidaknya saya menambah pengalaman, kemudian secara iya, kontekstual itu bisa langsung. Nah, iya. terkait itu Pak Aris, cuma kadang itu terlihat aneh Pak Aris. Gitu. Mm-mm.
Ya kadang mungkin dari teman-teman yang belum belum mungkin belum mendapatkan apa namanya pemahaman terkait itu ya mungkin ada yang dibilang aneh. Jadi kebetulan itu kemarin itu kan ada permasalahan antara anak dengan anak seperti itu, Pak. Jadi kebetulan karena biasanya kalau memang kalau anak ini ada permasalahan antara anak ini biasanya memang saya yang menyelesaikan. Jadi di kantor, Iya, anak-anak saya panggil dan iya, sebagainya seperti itu, Pak. Lah, dari situ kan pas waktu itu kita baru saja mendapatkan ya ini penanganan terkait emosional, kemudian ada segitiga restitusi di anak. Nah, ini saya mencoba menerapkan di situ. Mungkin di awal-awal itu canggung, Pak. Dan terlihat lucu dan mungkin teman-teman saya juga yang ada di iya. samping saya itu juga Nah, kok kayak itu. aneh ini Iya. maksudnya gimana gitu. Saya juga bingung. Ini Ya. saya mau Nah, tadi J, J, Pak. ya, kira-kira apa tadi yang membuat terasa aneh? Tadi kira-kira apa Pak Sigit? Nah, jadi gini, Pak Aris. Jadi teman-teman itu terus menyampaikan ke saya, loh, Pak, ini jenengan ini kok ya ada anak seperti itu kok ya nggak di langsung di gini gini ini harus gini 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 kok enggak ini kok jenengan tetap santai saja tetap dengan Iya, apa namanya pendekatan seperti ini padahal kadang anak itu nggak harus seperti ini loh Pak harusnya di seperti ini ah ini iya. mungkin buat teman-teman itu terasa aneh apalagi terkait dengan segitiga Oh, restitusi Pak iya, nah di situ pendekatan kita kan sudah berbeda dari situ apalagi kemarin iya. juga J kita juga apa namanya Mm, menerapkan terkait dengan itu segitiga restitusi praktik kita juga kan kemarin iya, sudah pernah di situ. Jadi teman-teman itu begitu melihat iya saya ya betul. ya aneh gitu. Dan saya juga pengen apakah ini mungkin perlu teman-teman saya beritahu dan sebagainya terkait dengan ini atau gimana gitu ya. Saya jadi bingung Pak ini karena di awal juga sudah terlihat aneh gitu loh. Iya, iya, iya. Eh, kalau Pak Sigit melihat seperti itu, terus apa ya kira-kira dari rencana Pak Sigit supaya itu tidak terlihat aneh karena memang itulah apa yang ingin dilakukan oleh Pak Sigit, rencana apa seperti itu Pak? Jih, jih. Iya ya Pak ya. Nah ini Pak. Oh iya. Jadi tadi kemudian saya sempat juga Pak. Jadi ini sambil curhat ini Pak. Tadi saya itu cerita sama teman sama teman. Jadi memang diharapkan itu kita sebagai guru itu menjadi manajer. Ah, ternyata di peran-peran kita selama ini Iya, itu kalau teman saya itu kan menerapkannya sebagai teman. Nah, sebagai teman kemudian saya menerangkan gini, sebagai teman itu juga ada efek negatifnya. Bapak Ibu, saya bilang gitu, saya matur gitu. Loh, efek negatifnya gimana? Anak ini kan merasa nyaman, kemudian dengan kita juga akan lebih terbuka karena kalau yang jenengan aturke tadi Pak Sigit bahwa itu menjadi teman itu kan baik. Nah, saya sampaikan bahwa menjadi teman pun tetap ada efeknya. Karena mungkin iya, anak itu akan menurut sama ibu, belum tentu dengan saya, iya, gitu loh. iya, Karena dia belum tumbuh kesadaran diri. Jadi dengan siapapun dia belum bisa. Jadi hanya dengan guru-guru tertentu. Nah, dari situ mungkin Bapak Ibu juga, loh kok ono neh ini kok ada lagi seperti ini iya, nah ini iya, yang iya, aneh iya, jadi kemudian saya iya, berpikir apakah mungkin saya perlu melakukan diseminasi ataupun mungkin saya perlu melakukan IHT in-house training dan sebagainya terkait ini mungkin penyamaan persepsi atau gimana lah gitu iya, 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 mungkin harapannya saya mungkin seperti itu jadi eh, saya lebih lebih senang itu mengalir, Pak. Jadi kayak kemarin itu ketika saya diseminasi bagja juga mengalir saja, teman-teman nggak tahu. iya, Sama dengan gitu. Jadi jadi ada rasa mungkin yang ditangkap itu akan berbeda. Sama dengan saya ketika mengikuti seperti ini juga
ada beberapa hal yang berbeda karena mengalir dan apa adanya gitu loh. Mungkin Iya. apakah terus saya berpikir wah ini mungkin teman-teman perlu Mm, diseminasi dan ataukah mungkin mm, IHT kemudian terkait dengan materi penanganan ke anak ada segitiga restitusi di mm. situ karena memang mayoritas itu eh, ya membuat merasa bersalah Pak. Kemudian juga kalau terkenalnya itu saya sebelum mengikuti ini ya guru galak Pak. Jadi mungkin Hmm, teman-teman juga aneh iya. melihat saya, loh ini kok berbeda gitu loh. Ya, Mungkin seperti itu Pak. Harapannya saya iya. inginnya ke Jadi, diseminasi atau ke IHT mungkin Pak iya, itu ya. iya. Nah, melihat tadi sudah disampaikan Pak Sigit rencana-rencananya, Oke. kira-kira nih, jadi yang tindakan yang ingin dilakukan Pak Sigit itu, Oke. rencana yang akan dilakukan itu punya komitmen komitmen apa yang ingin diharapkan oleh Pak Sigit sendiri, tanggung jawab seperti apa eh, yang ingin melaksanakan dari rencana-rencana tadi. Oke, Pak. Jadi mungkin proses di awal ini, awal tadi kita ini, nah ini saya langsung menemukan ini mungkin perlu adanya diseminasi. Terus harapannya itu juga nanti Hmm, secara alur, saya pengennya itu mengalir. Jadi apa adanya. Teman-teman akan iya, saya suguhkan bagaimana ketika awal kebingungan saya juga mengikuti. Jadi secara pemahaman akan lebih mengena ketika teman-teman juga mengikuti alur. Harapannya saya seperti itu. Jadi contoh dalam satu kasus kayak tadi yang membuat aneh teman-teman itu. Jadi mungkin itu salah satu mungkin eh, sarana bagi saya untuk mendiseminasikan ke teman. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya secara teori ini seperti ini, kemudian secara kontekstual apa iya, yang harus kita lakukan seperti ini. Walaupun mungkin dianggap di awal aneh karena mungkin saya secara pribadi juga baru belajar, Pak. Jadi memang iya, memang kebetulan kan kemarin itu yang ada kasus itu kan kelas 5. Jadi ya kalau di situ mungkin sudah bisa diajak ngobrol. Cuma kan anak untuk iya alur ke betul. situ juga memang butuh proses, Pak. Berbeda ketika Hmm, anak itu mungkin di kota dan sebagainya. Nah, jadi ada obrolan dari situ teman-teman dengan saya itu akhirnya ya ini, oh iya ya, mungkin juga bisa saya lakukan diseminasi. Jadi ketika nanti ada kasus iya, seperti ini kita bisa sama-sama mendampingi seperti itu. Jadi di iya, lapangan ini kita malah akan mendapatkan praktik baik ketika menangani anak. Kebetulan iya ada betul. kemarin satu juga itu saya video tanpa sengaja, Pak. Jadi kebetulan memang di kelas Iya, ada kasus seperti itu. Kemudian saya perlihatkan ke teman-teman seperti ini. Kemudian saya anak ini kadang mungkin perlu ditanyakan mungkin, Pak. Ini terkait hmm, apa namanya? Setelah kita memberikan konseling, anak juga ditanya. Jadi buat merefleksi apakah anak ini merasa tertekan hanya takut, apa sudah terbiasa, atau mungkin merasa lebih nyaman dengan penanganan iya. kita. Jadi mungkin dilihat juga aneh seperti itu. Oh, Nah, iya, iya, iya. Nah, apa yang sudah disampaikan Pak Sigit tadi dari eh, permasalahan yang dihadapi dan dari rencana tindakan yang akan dilakukan sudah cukup bagus, sudah eh, pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan dan diseminasi yang akan dilakukan IHT eh, dengan murid di sebagai teman itu hal-hal yang sudah bagus. Dilanjutkan saja Pak Sigit, dilanjutkan saja apa yang sudah menjadi rencana aksinya, tindakannya sudah bagus. Nah, eh, ini apa yang perasaan dari Pak Sigit sendiri? Nah, perasaan dari Pak Sigit sendiri setelah menyampaikan
setelah kita ngobrol ini? Perasaan yang timbul seperti apa Pak Sigit? Oke. Jadi memang kadang kita butuh apa namanya komunikasi, konsultasi, kolaborasi seperti ini, Pak. Jadi ya saya merasa ada teman yang diajak ngobrol lebih lebih enak, Pak, lebih nyaman. Iya, Jadi iya, kadang ide-ide muncul itu ketika kita ngobrol dengan teman. Saya merasa seperti iya, itu. Kadang solusi itu dekat, tapi ketika kita sendirian juga nggak ketemu. Nah, di sini di obrolan ini hmm, saya merasa bahwa iya, solusi ini sebetulnya sudah dekat dan langsung menemukan karena kita apa iya, namanya tadi mungkin pemantik-pemantik dari Pak Aris ini mengarahkan saya ke situ. Kalau saya sendirian kan saya juga bingung, Pak. Jadi dalam kebingungan kesendirian ini akhirnya terpecahkan dari situ. Dalam suasana yang nyaman juga kita bisa sambil iya, senyum-senyum, lebih enak seperti ini. Ya, iya betul. saya merasa Eh, terbantu. Terima iya, kasih sekali, Pak Aris. iya sebenarnya solusi-solusi itu tadi sudah muncul dari Pak Sigit sendiri dan rencana-rencana tindakan yang akhirnya eh, keluar yang ingin dilakukan oleh Pak Sigit sendiri. Saya juga malah bisa belajar dari apa yang sudah direncanakan dari Pak Sigit, solusi-solusi dari permasalahan Pak Sigit. Pak Sigit sudah menemukannya sendiri. Baik, Bagus sekali Pak Sigit. Dilanjutkan tindak lanjutnya dilanjutkan Pak Sigit. terima kasih sekali, Pak Aris. Iya, Terima kasih iya. ini Pak Aris atas solusinya. Bagaimana? C. Semoga nanti juga konsisten juga. Terima kasih Pak Aris. Ini kebetulan setelah ini ada acara lagi. Ada kegiatan? Ada kegiatan lagi, mungkin kita ketemu ini di Iya, acara setelah ini. iya, Nanti bisa kita ngobrol juga. Terima kasih Pak Aris. Saya terima iya. kasih atas bantuannya dan ini waktu luang untuk bisa kolaborasi ngobrol berdua. Iya. Pak Aris. Sama-sama, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Saya juga belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Ya, kita ketemu lain waktu. Ya, terima kasih sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk ngobrol. Oke. Terima kasih sekali Ya, Pak. selamat siang Pak Sigit. Salam untuk keluarga. Sehat selalu Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi